Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita lagi naik sepeda motor untuk menuju ke lagi-lagi ke Kandangan. Tepatnya wilayah Kandangan, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Tentunya sudah hafal dong. Untuk menuju ke Kandangan Kare, Kabupaten Madiun, sudah pasti sepanjang perjalanan kita akan menikmati suasana pedesaan yang sangat sejuk, kemudian tidak terlalu banyak kendaraan, dan tentunya jalan yang sedikit berkelok. Jika berangkat dari wilayah Kota Madiun untuk menuju ke wilayah Kandangan ini tidak terlalu jauh kok. Kira-kira jika naik kendaraan roda 4 bisa memakan waktu sekitar 30-40 menit. Tapi kalau kita naik sepeda motor tentunya bisa lebih cepat lagi. Jangan lupa ya, selalu berkendara dengan aman. Artinya, saat berkendara pastikan kondisi fisik kita dan juga kendaraan kita betul-betul fit. Apalagi kalau kita melewati jalan pedesaan seperti saat ini. Harus betul-betul fokus karena pemandangan di sekitar kanan dan kiri jalan sangatlah indah. Saat memasuki kawasan Kandangan, memang jalannya sedikit rusak. Mungkin karena banyaknya kendaraan yang melalui wilayah ini. Apalagi Kandangan memang dikenal sebagai perkebunan kopi. Nah, lihat saja pemandangannya sangat luar biasa. Nah, inilah yang membuat Kandangan menjadi pilihan tempat berwisata keluarga, yaitu dengan menikmati alam yang masih asri dan juga kita bisa menikmati udara yang sangat sejuk. Akhirnya sampailah kita di pos penjagaan Kandangan. Nah, sebaiknya saat sampai di sini kita harap melapor di pos penjagaan ya. Jadi istilahnya kalau bertamu itu kita kulon-won dulu. Nah, kita sempat mampir di rumah Mbah Wo yang biasa kita sebut seperti itu, yang merupakan kami tuwo di Desa Kandangan. Setelah istirahat sejenak di rumah Mbah Wo, kami tua setempat, kami pun melanjutkan perjalanan. Kalau ke rumah Mbah Wo atau biasanya kita ngecamp di wilayah Kandangan itu, dari pos penjagaan kan kita belok ke kiri. Nah, kali ini kita mengambil arah yang belok ke kanan dari pos penjagaan.
tepatnya arah menuju ke Ngebel, Ponorogo. Jadi jalan ini yang kita lalui ini merupakan penghubung antara Kabupaten Madiun menuju ke Kabupaten Ponorogo. Ini kita lihat cek lokasi di arah jurusan tembusan Ngebel, Telaga Ngebel. Ini jalannya baru ini. Aspal baru. Soalnya ini kan tembusan Ngebel Antar kota. ya di Berong. Dari Kandangan ini bisa menuju ke Telaga Ngebel, yaitu yang ada di Ponorogo yang sangat terkenal itu loh. Sama saat melewati sepanjang jalan kita bisa menyaksikan banyaknya pohon-pohon liar yang tumbuh. Saat kita melewati ini sedang ada perbaikan dan juga perlebaran jalan karena kawasan ini merupakan kawasan atau jalan antar kota. Saat melintas kawasan ini, di sisi sebelah kanan jalan terdapat loji atau bangunan dari zaman Belanda yang saat ini masih digunakan oleh warga setempat maupun karyawan dari perkebunan Kandangan untuk mereka beristirahat. Loji tempat kuno. Iya di sini. Ini kali yang dimaksud. Hah? Ini kali. Lojinya kayak mau toh? Ini kali. Per jembatan. Dia ngecam dia. Sebetulnya agenda kami kesini kali ini bertujuan untuk survei lokasi agar pada saat ngecamp ke depan lokasi di sekitar sini bisa menjadi lokasi yang cocok. Tapi sepertinya agak gimana ya. Jadi sebetulnya ada wilayah yang cocok untuk memasang tenda, cuman posisinya persis di tikungan jalan. Ada juga lokasi yang cocok untuk ngecamp, sayangnya tanahnya belum diratakan. Jadi tentunya kita akan kesusahan saat memasang tenda. Tapi mobil medone ndik le. Ya rana juga. Akhirnya kami pun memutuskan untuk putar balik menuju ke loji yang kami lewatin tadi. Nah, saat di sini ternyata kami terlalu sore. Jadi loji yang biasanya untuk istirahat warga setempat maupun karyawan dari perkebunan Kandangan sudah pada pulang. Akhirnya kami pun hanya bisa memandang dari area dekat loji untuk melihat kira-kira lokasi mana ya yang cocok untuk ngecamp. Meskipun tampak seperti orang bingung, kami akhirnya kembali melewati jembatan yang lumayan serem-serem gimana ya. Tapi sebetulnya jembatan ini aman kok. Karena kami masih penasaran kira-kira lokasi mana sih yang cocok untuk ngecamp kita selanjutnya. Nah, kami pun melihat ada daerah atau tanah yang kayaknya cocok nih buat ngecamp. Hanya saja ternyata banyak bebatuan di sana. Pemandangannya juga bagus loh karena tempat tersebut dekat dengan aliran sungai.
Kami datang tepat di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Tentunya sangsaka merah putih berkibar di kawasan ini. Ya, sayangnya waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Jadi tentunya sebentar lagi akan gelap. Kami pun tidak berlama-lama di sini. Setelah kami menikmati aliran sungai dan juga memantau kira-kira daerah mana ya yang pas untuk ngecamp, kami pun tidak lama memutuskan untuk kembali. Tapi sebelumnya kami juga sempat sih berbincang-bincang dengan warga setempat. Warga setempat juga menganjurkan kami untuk ngecamp atau memasang tenda kami di kawasan sebelah kiri jalan. Meskipun agak naik, namun kawasan ini dinilai cukup cocok untuk memasang tenda. Apalagi tepat di belakang terdapat aliran sungai yang cukup deras. Jadi tentunya kita nggak akan kebingungan air saat ngecamp di kawasan ini. Hanya saja tantangannya adalah kita harus meratakan tanahnya terlebih dahulu. Sepertinya itu jadi PR ya. Kami pun harus ngobrol dulu sama teman-teman yang lain. Kira-kira mereka cocok nggak ya untuk ngecamp di kawasan ini. Guys, gitu. Hindi ka na eh. Tadi ini daerah apa sih? Daerah apa ya tadi lupa. Kayaknya lokasi di sekitar sini kurang cocok untuk kami. Kami pun memutuskan untuk pulang dan mungkin bisa mencari lokasi untuk berkemah selanjutnya. Semoga di wilayah Kandangan ini ada ya yang cocok untuk kami memasang tenda di hari-hari selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.